Mainkan lagu terbaik, tahu-tahu ada tamu spesial New Gang Sore. Hari ini Nisa Fatma Amizaya lagi ada di Guda Bandung. Ini adalah salah satu tempat yang enak banget karena sekarang orang-orang lagi pada makan siang di sini ya. Kita bisa makan siang sambil menikmati yang hijau-hijau ya karena kita lagi ada di Guda Bandung ya, Hutanика. Tapi Nisa sekarang nggak sendirian listeners karena Nisa ditemenin sama salah seorang penyanyi legendnya Indonesia. Langsung aja ya kita panggilkan Aryo Wahab. Woo. Muncul dari mana Aryo Wahabnya? Coba dari sana? Dari atas? Oh dari sini. Oke, dari bawah. Tepuk tangan sekali lagi buat Aryo Wahab. Thank you NGT. Waduh, yang selalu support Aryo Wahab kalau lagi promo single nih. Oke, bener ya? Iya kan? Iya, udah iya lama dong. juga ya. Iyalah, radio kan emang harus selalu jadi teman sahabat terbaik bagi musisi dong. Oke, karena kita juga memutarkan lagu terbaik, salah satunya lagu cintanya Aryo Wahab. Aryo datang ke Bandung dengan cinta. Asik. Oke, kita sekarang mau ngobrol dulu barengan sama Aryo Boleh. Wahab ya. But you age like a fine wine ya, semakin tua tidak terlihat semakin berumur tapi semakin muda. Boleh tanya dulu resepnya apa listeners? Resepnya makan masakan istri. Cinta istri. Iya Green benar. flag. Kalau istri lagi masak jangan jajan, kasihan. Iya, Mubazir. Mubazir ya, oke. Ini yang lagi nonton, kita ada di YouTube channelnya MGT Radio, ada Oke. di Instagram juga, ada di TikTok juga, dan sekarang kita lagi ada di Guda Bandung, Hutanика bersama dengan Aryo Wahab ya. Oke, kita sekarang ngobrol sama Aryo Wahab gitu, dan sepertinya memang suasana Bandung ini cocok banget buat kita ngobrolin tentang apa ya namanya, musik. Betul, gitu ngomongin kan. cinta. Ngomongin ya. cinta gitu. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin kita harus memperkenalkan dulu. Kalau milenial semua sudah tahu sama Aryo Wahab. Tapi kalau Gen Z kayak harus diingetin dulu nih, Aryo Wahab nih mana nih? Iya. Apakah dia seorang aktor? Bener. Bener. Pencipta lagu? Bener. Bener. Penyanyi apalagi? Tapi silakan, 36 tahun loh kalau dari band pertamanya, silakan. Halo, ya saya Aryo Wahab. Saya ya, seperti tadi Mbak bilang aktor juga, Iya. penyanyi juga, terus buat lagu juga. Cuman kalau dibilang awalnya karirnya adalah sebagai musisi. Betul. Ya kan? Film itu akhirnya kecebur. Kecebur tapi 40 film. udah nyelam keenakan maksudnya. Nah, itu dia. Nah, makanya sekarang lagi mencoba untuk lebih konsisten lagi di bagian solonya, soloisnya. Karena kan kalau Oke. band udah ada dance company, film juga alhamdulillah udah ada. Maksudnya, nah solonya nih karena terakhir aku buat single tahun 2017, kayaknya udah basi Kelamaan ya, nih. udah basi ya kayak gitu. Makanya harus diperbarui lagi. Nah Oke. inilah sekarang makanya kita buat single cinta. Oke, nah single cinta ini nanti kan akan kita bahas. Tapi Boleh. sebelum menuju ke sana nih, berarti memang karirnya tuh memang udah bermacam-macam ya. Ya. Tapi sebagai penyanyi suaranya tuh stabil. 36 years kan, maksudnya band pertama yang sebelum komersil juga kan itu udah ada kan, pernah ada ya? Pernah Iya, nggak sih? Pernah kan? tahun 99 SOG dulu. Iya itu kan, udah lama. Nah, Hmm. apa tipsnya untuk bisa mempertahankan kualitas? Kalau mempertahankan karir ya kita pasti berusaha, tapi kualitas gitu loh. Kadang kan penyanyi cuma berpikir, gue tuh cuma perlu nyanyi doang. Ya, Kalau ya, Aryo oke. gimana tuh? Kalau aku sih lebih maksudnya menjaga gaya hidup ya, Itu dia. lifestyle. Jadi semua segala macam aku emang melakukan rutinitas, maksudnya kayak olahraga segala Oke. macam. Terus gaya hidup juga kayak ya secara istirahat harus cukup. Kayaknya emang sih kalau ngomong itu kayaknya terlalu basi banget. Cuman emang harus itu yang dilakukan gitu. Betul, loh. betul. Mencoba hidup lebih baik lagi. Maksudnya kan pasti kan kita juga semua hidup kan punya tahap-tahap kan. Zaman dulu emang zaman liar lah. Cuman Iya. sampai kapan kita mau liar terus gitu kan. Betul. Umur bertambah secara fisik, metabolisme juga akhirnya berkurang. Oke. Ya harus menjaga badan. Dan untungnya juga saya tuh kan ibaratnya performer ya. Iya. Vokalis band, solois atau aktor yang akhirnya punya beban tersendiri juga dalam tanda kutip yang harusnya menjaga badan. Betul. Gitu kan. Atraktif kan di Iya, panggung betul. tuh. Aryo tuh bukan tipe yang berdiri di stand mic, bukan. Aku Harus bukan dari tipe ujung kayak kanan gitu. ke ujung kiri. Betul, belakang bukan tipe gitu. yang main gitar di panggung, bukan Iya. segala macam. Jadi emang benar-benar kayak ya kalau bisa dibilang kayak Mick Jagger Iya, gaya, yes. maksudnya kayak gitulah. Heeh. Pengen seperti itu karena itu bisa menjadi contoh baik ya. Maksudnya sekarang udah opa-opa umur sekitar berapa untuk udah hampir 80 ya? Oke. Masih seperti itu loh.
Masih makanya seperti kalau itu. ngomongin Aryo Wahab mah nggak ada apa-apanya sama Mick Jagger. Wah, ada lah gitu. Silahkan yang mau masuk boleh. Yuk kita bisa makan siang di Guda Bandung barengan Ya. Aryo Wahab ya. Tetap Ibu bisa silakan makan. duduk di sini, tetap bisa makan di sini Bisa juga. traktir saya juga kalau mau. Aduh, traktir Aryo Wahab menyenangkan sekali. Oke, kalau gitu nanti kita akan balik lagi tentunya Boleh. di sini di No Gang Sore spesial. Tahu-tahu ada tamu bersama Aryo Wahab. Abis ini kita akan ngomongin cinta. Yeah. Cinta apa? Jangan kemana-mana. Oke. Cinta, sudah seringkah kau melara yang membuatmu berubah? Bisakah engkau bicara? Cinta, kini bukan cintaku lagi, karena semua telah berbeda, meski aku masih cinta. Cinta, aku tak ingin terpaksa bila cinta tak lagi hangat terasa. Cinta, adakah cinta yang lain yang telah memberi rasa bahagia? Meskipun hatiku kan terluka, cinta kini bukan cintaku lagi, karena semua telah berbeda, meski aku masih cinta. Cinta, apakah kau telah terluka karena aku kau kecewa, atau cinta telah berubah? 101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Tahu-tahu ada tamu spesial New Gang Sore. Yuk kita makan siang di Guda Bandung ya. Ya. Karena di sini mumpung baru pada gajian kan, tanggal segini ya kan. Mau lihat menu-menunya ada di Instagramnya guda.bandung dan nanti kita juga akan ada paket bukber di Guda selama bulan Ramadan. Jadi tungguin aja ya listeners ya. Sekarang kita kembali lagi ke Aryo Wahab. Kita kan membuka, Aryo Wahab membuka dengan Ku Cinta Caramu sampai akhirnya cinta. Ya, betul. Jadi awal Ku Cinta, sekarang Cinta. cinta. Tapi semoga bukan yang terakhir ya. Pengen tahu dong lagu yang bukan tentang cinta itu ada gak sih? Ada, biasanya justru di proyek yang lain Oh gitu, bukan solo. bukan solo ya? Jadi kalau atau cintanya tentang cinta yang lain lah gitu. Kalau di soloku ini emang konsep dari awalnya aku kan diproduksi sama Bongki. Oke. Ya kan? Dan itu emang kita punya konsep untuk Aryo itu walaupun sosoknya zaman dulu, ini kan kita mulai dari tahun 2001 ya solo. Oke, Emang iya. sosoknya liar tapi kita tetap kalau ngomongin cinta tuh bener-bener cinta yang tulus dan murni gitu loh. Jadi pengen dibuat seperti itu gitu loh. Oke. Karena emang pada zaman dulu kan emang banyak banget seperti kayak Robbie Williams, Michael Bublé, ketika ngomongin cinta, menyanyikan lagu cinta, mereka tuh kayaknya bener-bener Dari hati apresiasi banget ya. terhadap hormat terhadap wanita lah gitu. Jadi itu yang pengen kita buat konsepnya seperti itu. Wah, Padahal pantesan walaupun ya. emang sebenarnya aku kayak gitu. Hormat kok, Karena emang kan hormat. ketika buat album itu aku emang udah nikah juga kan. Jadi emang ngomongin cintanya tuh levelnya udah nggak seperti dulu lagi atau di Yes. proyek lain lagi gitu. Betul. Jadi ada, tapi kalau untuk konsep solo ya brandingannya emang cinta ya. Nah, Oke, sampai akhirnya bikin cinta. Sebelum nih kita
masuk ke apa sih namanya ngomongin cinta secara detail nih listeners, kan jadi penyanyi nih, tapi kan juga pernah bikin lagu. Pernah nggak sih kayak ikut ngatur anu nadanya boleh gini nggak, anu nadanya boleh gitu nggak kalau diciptain orang gitu, kayak pengen ikut campur gitu, pernah nggak? Iya, tapi ya ada kayak gitu. Tapi kebetulan juga emang biasanya kalau Komunikasi ya? Ya, komunikasi sama songwriter tuh biasanya kalau emang lagunya emang dari mereka, udah jadi ya paling aku adjust ke dalam diriku aja karena kan aku istilahnya punya kebiasaan nyanyi juga yang udah mendarah daging di dalam diriku kan. Tapi aku juga nggak mau egois, maksudnya itu lagu terlalu bawa ke aku. Aku tetap ngambil jalan tengahnya gimana nih kita tengah-tengah emang kita ngambil karakter lagunya emang dari mereka juga, tapi karakterku juga jadi seperti itu. Sama kayak main film, kalau kita membawakan karakter orang juga tetap ada dari diriku juga, tapi kita memainkan karakter orang juga. Nah, biasanya seperti itu solusinya. Gitu. Oke. Berarti intinya adalah kolaborasi ya. ya. Dan Iko akan membuat apa ya? Sebuah lagu juga menjadi jadi kaya kan, jadi jadi variatif lah. Gitu. Nah itu adalah seorang Ario Wahab ya, dan tadi kan udah kita ngomongin soal stamina, terus juga udah bilang bahwa ya saya juga punya brand sendiri gitu, jadi kayak kalau ngobrol sama pencipta lagu juga harus ada kolaborasinya gitu. Tapi kalau misalnya ini mungkin pertanyaan yang akan sering ditanyakan ya, kita kan dari milenial ya, kita kan dari milenial. Saya kolonial ya? Kan enggak lah. If you have to choose ya, kekinian gitu kayak aku pengen bikin proyek bareng sama dia yang punya branding cinta juga gitu, ada gak sih? Kalau adjust itu menyesuaikan itu kan emang udah karakter alaminya manusia ya. Betul. Apalagi seorang seniman. Nah itu ya kan, dia. seniman itu kan emang pandai untuk beradaptasi. Ibarat Harus. seperti itu kan. Ya sama juga dengan zaman. Maksudnya ya kalau aku pribadi sih ngomongin karena emang aku juga udah berkarir dari tahun 90-an, itu idealisku tetap aku bawa, tapi aku tetap bisa menyesuaikan di zaman sekarang. Nah gitu. itu Sampai dia. sekarang gitu, jadi bukan hanya kita interview radio, kita juga harus bikin konten, bikin konsep, bikin tema yang akhirnya bisa kita share, karena kan intinya ujung-ujungnya ini demi karya kita juga kan. Betul. Bukan hanya karena kita seorang Ario Wahab pribadi gitu loh, Iya. biar gua naik segala macam, enggak. Kalau aku tuh lebih justru pengen karyaku tuh banyak ditahu sama orang, Betul. banyak dinyanyikan sama orang, banyak disukai sama orang. Ntar hasilnya akan timbal baliknya lebih enak gitu loh, dibanding aku memikirkan diri sendiri sebagai ngapain gitu kan. Iya kan maksudnya, nah kalau kita ngomongin karya itu kan ibaratnya seorang bayi, kayak seperti anak bayi yang kita lahirkan dari musisi yang harus kita rawat dengan baik, kita besarkan dengan baik. Nah sewajarnya lah kalau seandainya kita punya karya ya udah, walaupun Dipupuk emang biar gimana itu nggak bakal kehilangan bapaknya kok, orang tuanya tetap kita yang nyiptain dong, walaupun siapa yang nyanyiin. Cuman emang zaman sekarang kan udah ibaratnya bebas, luas, nggak seperti zaman dulu gitu loh. Jadi orang bisa membuat apa segala macam, dan ya kita ambil istilahnya untung sama-samanya aja lah. Maksudnya lagu kita juga bisa terpromokan dengan baik, orang juga bisa menikmati lagu kita, menyanyikan lagu kita, yaitu simbiosis mutualisme itu tetap ada. Aku berarti aku. Yeah. Jangan kemana-mana, abis ini kita balik lagi. Cinta, sudah seringkah kau melara yang membuatmu berubah bicara? Beda, meski aku masih cinta. Bila cinta tak lagi hangat terasa, rira sebahagia. Meskipun hatiku kan terluka, cinta kini bukan
kanci karena semua telah ingin terpaksa. Bila cinta tak lagi hangat terasa. Oh cinta, ku biarkan engkau cinta. Terbanglah bebas kemana kau suka. Meskipun hatiku kan terluka. Meskipun cintaku tak berubah. Meskipun kita harus berpisah. Oke, Daedar, udah? 101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik, tahu-tahu ada tamu spesial bersama. Aryo Wahab. Loh, kok nyebut nama sendiri? Tepuk tangannya boleh yang ada di Guda Bandung. Tadi dibilang kan MGT masang lagu-lagu terbaik. Memainkan berarti lagu terbaik. cinta satu lagu terbaik dong, masuk sini. Aryo Widih, Wahab gitu loh, lagu thank cinta you. ya. Oke, kita sekarang ngomongin cinta nih. Ya, Single setelah 8 tahun vakum sebagai solois. Ya. Betul. Cinta, tadi katanya ada sejarahnya. Bahkan bikin lagu aja Aryo Wahab tuh ada sejarahnya loh. Gimana lagu terbaik kita nih, cinta ceritanya? oke. Cerita cinta ini maksudnya kita kan emang nggak pernah habis kalau ngomongin cinta ya kan. Gen Z juga pasti tahu lah. Karena kenapa? Karena cinta itu nggak pernah kehabisan kata-kata untuk orang mengartikan arti kata cinta ya kan. Nggak bakal. Betul. Jadi masing-masing angle pasti punya arti sendiri, punya background sendiri. Jadi akhirnya punya pendapat sendiri. Nah kalau lagu cinta ini sendiri, sebenarnya lagu ini bukan dibuat pada tahun 2004-2003, bukan. Bukan ya? Ini dari tahun 2004-2005 lah. Wow. Ini lagunya hampir seumur kalian. Cuman beda 3 tahun. Tunggu. Aku ulangin ya, takutnya aku salah dengar nih. Dibikin tahun 2005, Ya. dikeluarin 2025. Nah, Why take so long? 20 oke. tahun? Nah, cerita seperti ini. Jadi, pada saat itu aku rencana untuk buat album yang kedua, album soloku, ya kan. Oke. Aku diproduce oleh Bongki, Bongki Bip, dan pada saat itu juga ada Uji Cozy Republic. Jadi kita buatlah album kedua, Oh. 5 lagu untuk buat mini album, ya kan. Oke. Dan ketika itu album pertama udah jadi tuh yang ada Ku Cinta Caramu dan lain-lain. Itu ada investornya. Nah, pas kita mau lanjutin, tiba-tiba investornya itu ingin berbisnis di bidang yang lain. Oke. Akhirnya kita nggak ada lah nih orang yang bisa membiayai, ya kan? Iya. Semua produksi. Akhirnya ya mangkrak itu. Oh, Proyeknya mangkrak. mangkrak. Oke. Mangkrak. Ya udah akhirnya berlalu terus waktu karena kita punya kesibukan masing-masing. Akhirnya ya udah. Akhirnya ya wis hilang nih lagu. Nah, tapi oke. lagu cinta ini dari 5 lagu selalu tuh bersenandung di dalam diriku sendiri gitu loh. Aku nggak Kayak pernah nggak lupa. keluar gitu Nggak ya. keluar. Aku selalu inget liriknya, part-partnya, musiknya seperti apa. Cuman datanya nggak ada karena kita kan dulu masih buat pakai alat-alat teknologi jadul gitu kan. Komputernya masih tabung segala macam, jadi masih pakai hard disk segala macam, ngirim datanya masih. Nah tiba-tiba aku cek email. Oke. Oh ternyata manajerku pada saat itu sempat ngirim email ke aku materi-materi yang aku buat sama Bongki sama Uji. Oh, Adalah lagu oke. cinta itu. Oke. Nah, kenapa aku bikin cinta di antara 5 lagu itu? Aha. Karena aku sayang banget sama lagu ini. Makanya selalu bersenandung di dalam diriku dan aku ngerasa sama lagu cinta ini seperti unfinished business. Unfinished business, Ah, unconditional iya, love ya. unconditional love. Jadi tiba-tiba putus aja nggak ada kejelasan. Nah, Ghosting dong. iya, nah ini harus dijelaskan. Nah, akhirnya udahlah izin sama Bongki, izin sama Uji dan akhirnya mereka setuju. Mereka bilang, wah emang tuh lagu cinta harus banget kita keluarin yuk. Oke. Nah, atas izin mereka karena kita yang buat bertiga ya kan. Udahlah, nah pada saat itu aku ngerasa, nah setelah tahun 2017 itu kan aku ngerasa, wah ini lagu kayaknya harus ada yang istilahnya harus ada Kicknya. rumah. Oh, harus ada Harus rumahnya. ada rumahnya gitu untuk cara kita bisa membesarkan gitu. Makanya aku bilang sebuah karya itu kan seperti bayi yang dilahirkan musisi kan. Karena traumaku pada tahun 2017 itu aku buat satu single nggak diapa-apain karena aku bingung mau ngapain. Yeah. Akhirnya keluar aja cuman promosi gitu-gitu doang terus dan itu nggak cukup ternyata apalagi untuk di zaman sekarang ya. Betul. Zaman medsos dan teknologi yang sudah semakin pesat majunya gitu loh. Nah, akhirnya setelah kita buat udah terpilih
pilih, udah kita buat. Yang penting, udahlah, yang penting kita buat dulu, ntar kita cari rumahnya. Karena kalau aku mikirin siapa investor, siapa labelnya, itu kan nggak Pusing, jalan-jalan gitu ya ya. kan. Karena aku ngerasa ya biar gimana karya itu lebih besar daripada semuanya gitu kan. Akhirnya buat dulu, udah. Yang penting aku pengen lagu cinta ini kita selesaikan, kita keluarkan. Barulah akhirnya pengen nyari investor, terus tiba-tiba mantan manajerku juga bilang, yo gue saranin mendingan lu pakai label aja gitu loh, ntar biar lu diurus. Jadi manajemen sama mereka dong, udah nggak apa-apa daripada lu mikirin lagi manajer harus seperti apa, terus distribusi, terus promonya seperti apa, udah ya udah akhirnya mereka referensikan aku dengan My Music. Oke. Kebetulan A&R di situ Ade Govinda dan itu temen lamaku. Besti. Yoi, seperjuangan juga gitu lah. Aku kenal lama dia. Akhirnya kita ketemu lah di satu studio ngomongin, Dek, gue pengen rilis satu lagu nih. Gue pengen kerjasama sama My Music. Oke mas, lagunya udah ada katanya. Udah. udah jadi master gue bilang. Udah disiapin guys. Iya. Tapi ini contoh yang baik loh listeners. Maksudnya gini, Aryo Wahab itu pada masanya itu memang sudah punya nama. Bahkan sampai sekarang pun maksudnya kita udah bisa bilang termasuk yang legend lah. Karena dulu siapa yang gak tahu Aryo Wahab. Ya. Tapi ketika memang sesuatu berubah, tidak mau berhenti belajar gitu ya istilahnya. Tetap mau ngulik gitu kalau kan. perlu emang kita mulai dari awal itu nggak ada, maksudnya nggak ada masalah gitu loh. Jadi emang karena aku juga solo kan udah lama nggak muncul. Iya betul. Ya kan, ya udah akhirnya bekerja sama My Music. Nah akhirnya sekarang hasilnya sangat efektif dan sangat efisien sampai sekarang di digital streaming platform juga udah banyak yang dengar, ya kan di Spotify juga udah banyak yang dengar. Bisa Udah reach kemana aja. Dan di video musiknya juga udah banyak yang nonton di channel YouTube-nya My Music. Jadi ketika aku udah bener-bener istilah menyerahkan semuanya, aku menyampingkan ego bekerja sama My Music, akhirnya hasilnya lebih efisien gitu. Luar biasa dari Aryo Wahab. Sepertinya kita butuh minum dulu, listeners jangan kemana-mana. Di sini di Guda Bandung ada beberapa minuman yang bisa dicoba, ada Out of This World dan juga ada Horenzo Lemon Honey. Ini Horenzo tuh bayem, sehat loh. Jadi siapa tahu mau dicoba sekarang. Hidup sehat kayak Aryo. Nanti kita balik lagi ya. Cinta, sudah seringkah kau melara yang membuatmu berubah? Bisakah engkau bicara? Cinta, kini bukan cintaku lagi, karena semua telah berbeda. Meski aku masih cinta. Cinta, aku tak ingin terpaksa. Bila cinta tak lagi hangat terasa. Cinta, adakah cinta yang lain yang telah memberi rasa bahagia? Meskipun hatiku kan terluka. Cinta, kini bukan cintaku lagi, karena semua telah berbeda. Meski aku masih cinta. Cinta, apakah kau telah terluka karena aku kau kecewa? Atau cinta telah berubah? Cinta, aku tak ingin terpaksa. Bila cinta tak lagi hangat terasa. Cinta, adakah cinta yang lain yang telah memberi rasa bahagia?
101,1 MGT 101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Jangan lupa yang mau makan siang di sini langsung aja datang ke Hutanika ya. Karena New Gang Sore tahu-tahu ada tamu spesial bersama Aryo Wahab lagi ada di Guda Bandung dan di sini banyak banget menunya. Salah satunya adalah Aussie tenderloin. Silahkan dicoba gitu ya. Ada Wagyu juga di sini ya with bone marrow. Wow. Aduh, Nyam jadi lapar. jadi lapar ya. Tapi ada tips nggak nih? Tuh disebutin tadi ada tenderloin, ada Wagyu kayaknya itu. Oke tuh. Tapi bener ini aku pengen nanya deh. Jadi kalau seorang penyanyi ya, Ya. itu ada pantangan makan nggak sih? jadi penasaran gitu. Maksudnya apa yang nggak boleh nih? Nggak tahu itu masing-masing sugesti ya. Iya ya, masing-masing Sugesti ya. masing-masing ya. Kalau aku dulu sih awal-awalnya nggak ada pantangan Oke, gitu loh. Jadi oke. emang pede-pede aja, yakin-yakin aja. Cuman kesini lebih pantangannya tuh bukan karena emang untuk manggung atau jaga suara, lebih ke jaga gaya pola makan sama gaya hidup gitu. gitu loh. Sebenarnya intinya lebih di ke situ situ. aja. Jadi sekali-sekali aja. Dan menurut aku setelah sekarang ini kita makan yang kayak gitu dengan sekali-sekali justru lebih enak gitu loh. Oke. Ya kan kalau daripada kita makan sering, gimana kan kalau kita makan gorengan setiap hari juga kan Jadi nggak spesial ya? nggak spesial. Oke, ya kan? karena yang spesial itu lagu terbarunya Aryo, Cinta, ngeri. Lagu Cinta tuh tadi pas aku denger kan, aduh gila liriknya mantap banget. Tapi gimana ya, boleh gak sih aku bilang ini ada sound 90s-nya ya? Karena memang Iya. dibikin tahun 2005 gak sih? Betul, walaupun emang kita adjust juga ke musik zaman sekarang ya. Karena kan Iya, kalau iya, kita iya. ngikutin aransemen yang zaman dulu itu bener-bener kayak Britpop yang pada tahun 2002, zamannya betul. Robbie Williams, Aha. zamannya She's the One, yang kayak gitu-gitu loh. Michael Bublé yang Iya. segala macam. Karena emang dulu ya itu, kita pengen benar-benar konsepnya Aryo ini walaupun liar tapi dia ketika ngomongin cinta, menyanyikan lagu cinta ya dengan tulus, cinta yang kemurnian gitu. Jadi emang kita ngomongin cinta ini soal ketulusan dan kemurnian di liriknya ini gitu loh. Tanpa ada paksaan, tanpa ada embel-embel yang lain gitu loh. Karena ujung-ujungnya ketika kita punya masalah dengan cinta pasti kita butuh ketulusan dan kemurnian itu. Oke. Intinya kan itu kan. Idenya begitu Iya, ya. bukan ujung-ujungnya duit, bukan. Tapi tadi disebut-sebutnya dari tadi nama-nama penyanyi dari Inggris nih. Apa inikah penyebabnya anaknya sekolah di Inggris ya? Oh enggak, itu emang rezeki. Itu ibaratnya usahanya dia. Usahanya ya. Dia untuk bisa akhirnya Tapi bisa support mendapatkan anaknya jadi exchange. penyanyi nggak? Hah? Support anaknya jadi penyanyi nggak? Mau, emang mereka bisa nyanyi. Emang bisa? Tiga-tiganya, bahkan kalau nyanyi itu bisa memecah, menjadikan harmoni yang keren. Karena kan mereka bersaudara ya, jadi untuk menjaga harmoninya lebih enak. Dan aku emang rencana tahun ini akan membuatkan satu lagu lah buat mereka nyanyi sama-sama. Spesial di MGT Radio, infonya baru saja kamu Oke. dengar. Anak-anaknya Aryo Iya. bakal bersatu Ntar kita promo ya. ke Bandung, Oke. MGT juga. Bener ya? Iya Ditunggu dong, ya? insya Allah doain. Oke, sekarang mau tanya deh. 3 fakta Aryo Wahab yang belum diketahui orang-orang. 1. Hah? Oke. Aku punya anak 3. Ada yang tahu nggak Itu sih? semua orang udah tahu kan? Apalagi follower. Ya, habis sekarang udah zaman sosmed, udah zaman Google, Iya. semua orang tinggal takut-takut. Oh, Oke. ada yang orang nggak tahu Oh, kalau iya. 3 loh. 3 fakta, ukuran kakinya Aryo Wahab. Berapa tuh? Spill aja spill. 43. 43. Siapa tahu ada yang mau ngasih kado, boleh. Boleh, itu fakta pertama. Fakta kedua. Fakta kedua, mungkin kalau ini banyak yang lupa bahwa Aryo Wahab itu awalnya nyanyi. Ya kan, awalnya bukan nyanyi. main film dulu karena emang ada gap generasi ya kan, kadang-kadang wah ini aktor segala macam, Iya, tapi nggak betul. apa-apa. Tapi ya inilah makanya aku mencoba untuk lebih konsisten lagi di soloku gitu. Oke, fakta ketiga. Fakta ketiga, nggak tahu apa lagi nih. Apalagi harmonisasi keluarga atau kebiasaan di pagi hari atau ternyata Mungkin ada orang yang nggak tahu, dipikir kan wah anak band seniman pasti bangunnya siang. Nah, aku nggak bisa tuh bangun siang. oh ya, Bisa bangun malam. Loh, salah. Nggak, aku orangnya morning person banget. morning person. Jadi fakta ketiga? Iya, apa-apa itu enak Morning dilakukan person. pagi gitu loh. Oke, baiklah. Nanti kita bakal dengerin juga Aryo nyanyi, tapi abis Boleh. ini kita akan cari tahu apa saja lagu-lagu menolak tua versi Aryo Wahab. Jangan kemana-mana. Ngeri.
membuatmu berubah? Bisakah engkau bicara? Cinta kini bukan cintaku lagi, karena semua telah berbeda. Meski aku masih cinta. Cinta, aku tak ingin terpaksa. Bila cinta tak lagi hangat terasa. Cinta, adakah cinta yang lain yang telah memberi rasa bahagia? Meskipun hatiku kan terluka. Cinta kini bukan cintaku lagi, karena semua telah berbeda. Meski aku masih Ayo, let's go. Ikut ya. Lima lagi cinta. dulu. Sudah tiba-tiba Hindia dan Bernadia. Untungnya. Ujungnya. Aduh, udah oke, let's go. Ya. 101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Nisa Fatma Amidzaya masih live dari Guda Bandung untuk tahu-tahu ada tamu spesial Aryo Wahab. Tepuk tangannya mana? Yeay. Semangat. Tadi kan kita nanya nih sama Aryo 3 fakta Aryo, ternyata udah. Terus tapi Nah. faktanya bukan yang aneh-aneh, normal dia hidupnya green flag banget emang. Iya. Sekarang kita coba 5 lagu yang gak akan di skip nih. Jadi kita akan tanya 5 lagu menolak tua, lagu-lagu 90 2000-an, versi Aryo Wahab. Oke. Spill. Aku kalau pertama-tama tuh harus jawab ya Bruno siapakah? Mars. Bruno Mars, masuk. Ya. Heeh. Lagu-lagunya Bruno Mars gitu loh. Emang harus sebutin lagunya? Boleh Enggak, lagunya, disebutin Ya aja. kayak zaman awal-awal yang kayak I wanna be a millionaire. Satu ya. Gitu, kayak gitu. Takut gua jawab ya walaupun apa yang lagu tuh ya. yang sampai yang sekarang pun aku ngerasa yang kayak Die With A Smile itu kan memang 2024 kemarin itu kayaknya kalau menurut aku salah satu penyanyi zaman sekarang yang lagi benar-benar hits tapi dia bisa menciptakan karya yang panjang ya waktunya ya itu salah satunya ada Bruno Mars. Bruno Mars. Nah kedua kalau menurut aku ya Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber kalau menurut aku Baby, dia adalah baby. ya Oke. itunya juga dia adalah salah satu pelopor benar-benar maksudnya dari penyanyi yang kecil yang sampai berkarir dia sampai dewasa Konsisten ya. konsisten banget dan menurut aku emang dia kan juga awalnya kan ditonton dari YouTube kan ibaratnya kan betul. udah zaman sekarang banget kan tapi tetap dia melakukan itu segala macam prosesnya akhirnya benar-benar suaranya tuh kejaga dan menurut aku Oke. dia salah satu Yang keren penyanyi ya. suara yang paling bagus. Justin Bieber Baby aja ya lagunya ya. Iya, Baby, Oke. Baby. Penyanyi Indonesianya nih lagu ketiga 45 ada gak? Penyanyi Indonesia tuh yang aku suka kalau yang zaman sekarang kayak apa ya sih? Yang 90 2000-an, 90 2000-an. 90-an. Hati-hati. Aku suka ini sih siapa? Terlalu banyak saudara-saudara. Isyana aku suka. Isyana masuk gak ya 90 2000-an ya? Masuk lah Masuk ya lah, 2000-an kan ya. awal-awalnya dia muncul kan. Iya, Karena maaf dia ya Isyana ya, bukan dia- berarti tua kok bukan. Dia punya keunikan sendiri dalam menyanyikan sebuah karya dan Oke. biasanya kalau penyanyi kayak Isyana itu justru emang harus menyanyikan karyanya sendiri itu karena dia Betul. vokalnya kan emang unik kan. Vokalnya unik. Ya paling kalau dia menyanyikan lagu cover pasti lagu covernya kebawa ke karakternya dia gitu. Oke, lagu ketiga. Kok dia nggak mau nyebutin nama-nama teman-temannya ya? Lagu keempat kelima nih. Keempat itu tenang. Apa keempat? Kalau keempat Indonesia tuh yang aku suka siapa ya? Kayak Banyak kan temennya nih. aku sebenarnya penggemar juga karya-karyanya Pongki Barata. Oke. Ya, bukan karena teman ya, Iya. maksudnya karena emang dia kalau menciptakan lagu itu aku ngerasa emang kayak sebuah cerita yang dia ungkapkan gitu, bukan hanya sebuah lagu gitu. Jadi Oke. ketika aku mendengarkan lagu-lagunya dia tuh aku punya imajinasi seperti ada sebuah cerita atau sebuah film. Oke. Gitu lah. Nah kelima, Ha-ah. Jeng 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 The jeng. Dance Company. Iya. Papa apa? Papa Rock and Roll. Karena itu kan awal 2000
ribuan juga ya, 2007 masih lumayan Oke, awal lah ya. lumayan ya awal kan? ya. kan? Enggak, Dan sampai tua, sekarang loh, enggak sampai tua. sekarang loh banyak banget anak-anak yang masih SMA segala macam masih menyanyikan Papa Rock and Roll. Masih jadi anthem kalau anak-anak muncul dan berkumpul. Iya, betul. Gila, asik. Dan itu tadi dia 5 lagu menolak tua versinya Aryo Wahab. Oke, sekarang kayaknya kita mau dengerin Aryo nyanyi, tapi kita Boleh. main games dulu ya. Oh, Pemanasan dulu ya. Gamesnya Oke. fisik atau gimana ya? Fisik Lari-lari? aja lah, kita main fisik aja lah. Kalau nggak bisa jawab push up. Boleh, Enggak, jangan mentang-mentang sehat ya nggak bisa jawab push up. Oke, kita mau cari bantuan, mungkin ada di sini yang ada di pengunjung Guda Bandung yang mau ikut membantu untuk memberikan gerakan-gerakannya. Oke, coba kita aja. Oke, kamu sini, maju kamu sana. Nah, ini kelihatan nggak sih dari kameranya, kelihatan nggak? Coba, sini dong, jangan malu-malu. Mau salaman dulu boleh. Halo. Di sini, Kak Siapa Aryo di situ namanya? ya. Anis. Oke. Sebentar, aku mundur dulu deh karena kebetulan abis ini kita langsung dengar beliau bernyanyi. Pantesan kamu manis. Kruk. Tenang. Kenapa jadi mundur Anis. Jangan dulu Ini kayak pingsan. muji anak sendiri maksudnya. Iya, umurnya kan sama anaknya ya. Coba. Kak Aryo, ini sekarang kita main tebak gaya aja ya. Ya, oke nanti tebak gambar. Tebak gaya aja. Nanti dia akan melakukan sebuah gaya. Kak Aryo tebak aja deh, kira-kira dia gayanya masuk akal nggak ngelakuin itu ya? Terus Alright. bilang maksudnya aku jawabnya apa? Gerak. Jawab aja terus gerakannya, dia sedang melakukan gerakan Oke, apa. ya. Oke ya, sebelum nyanyi ya. Yang pertama. Ya, oke, bisa. 1, 2, 3. Satu. Apa? Boleh ditebak. Boleh. Mulut, kumis. Hah? Pas. Bibir. Apa sih? Pas. Hah? Nggak boleh mulutnya. Apa tuh? Apa? Ayo, 1. Pas nggak? Pas deh. Pas. Jawabannya adalah apa tadi jelasin? Papa. Papa. Papa papa? berkumis. Terus Oh. enggak pula. Kok papa ini? Kumisan. Bapak, itu lagi menunjuk Bapak sebagai seorang bapak yang berkumis. Oke. Oke, yang kedua. Jeng. Bisa sih ini ya. 1, 2, 3. Spider-Man Oke. berenang. Iya. Spider-Man berenang. Halo, lanjut ya. 1, 2, 3. Nggak boleh. Segitiga. Rumah. Yes. Pelan-pelan, gak usah tegang. Putus cinta. Dikit lagi. Pisah. Hati. Pas. Dikit Hati. lagi. Iya, dikit lagi. Hati retak. Patah. Iya. Patah hati. Dari Rumah. awal. Patah hati. Oke, mantap, tepuk tangan dulu buat Aryo dong. Keempat. Dia aja bingung apalagi Ya, aku. jangan bingung. Ayo. Atau langsung aja mau kelima ya. Nanti keempat pas dulu. Belum. Nggak Oke, apa-apa, nggak 1. apa-apa. Oke. Sepeda. Heeh. Jalan-jalan. Putar. Sepeda muter. Muter. Sepeda. Keliling. 1 lagi katanya. Keliling kompleks. Lebih Rumah. gede. Gedung. Lebih luas. Hotel. 1. Dunia. Dikit lagi, terlalu luas. Kota. Iya, bersepeda keliling kota. Dan terakhir nih kita Hebat coba juga gua ya. ya. Bagus. 1, 2, 3. Kalau ini berhasil cuma salah 1 nih. Ya. 1, 2, 3. Rok. Baju. Salam. Baju lebaran. Hah? Cincin. Oh. Baju cincin. Ya, Nikah. Iya, dikit lagi. Kawin. Dikit lagi. Lamar. Dikit lagi. Cincin. 3, 2, 1. Baju pengantin. Oh, pengantin. Tapi nggak apa-apa, berhasil menjawab 3. Tepuk tangan dulu buat Aryo. Yeah. Oke, terima kasih sudah membantu terselenggaranya games yang ternyata kalau sama Aryo Wahab jadi serius ya. Karena aku sering main sama anak-anakku. Oh gitu. Dan Tadinya kata kan kalau main
Ayah selalu kalau main kayak ginian ambisius. Jadi memang tadinya Pengen niat menang. gamesnya ini adalah niatnya adalah bercanda, Ya. tapi dianya memang serius. Serius. Tapi itulah seorang Aryo Wahab. Dan demikian sudah New Gang Sore spesial tahu-tahu ada tamu bersama Aryo Wahab. Dan sebagai penutup, silakan say something buat listener sebelum kita perform lagu cinta. Say something, oke. Ya pokoknya semua ada rezekinya masing-masing. Nggak usah compare hidup kita sama orang lain, ya kan? Karena dengan seperti itu kita akan bersyukur dan akhirnya bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, gitu. Siap, Gila. Aku Papa. asal ngomong padahal tuh. Oke, kalau gitu New Gang Sore, tahu-tahu ada tamu spesial dari Guda Bandung di Hutanika mengucapkan terima kasih untuk listeners yang sudah mendengarkan kita dan nonton kita juga di sini. Ini dia penampilan dari Aryo Wahab, Cinta. Ya. Tepuk tangan. Cinta, sudah seringkah kau melara yang membuatmu berubah? Bisakah engkau bicara? Cinta, kini bukan cintaku lagi, karena semua telah berbeda. Meski aku masih cinta. Cinta, aku tak ingin terpaksa. Bila cinta tak lagi hangat terasa. Cinta, adakah cinta yang lain yang telah memberi rasa bahagia? Meskipun hatiku kan terluka. Cinta, kini bukan cintaku lagi, karena semua telah berbeda. Meski aku masih cinta. Cinta, apakah kau telah terluka karena aku kau kecewa? Atau cinta telah berubah? Cinta, aku tak ingin terpaksa. Bila cinta tak lagi hangat terasa. Cinta, adakah cinta yang lain yang telah memberi rasa bahagia? Cinta, aku tak ingin terpaksa. Bila cinta tak lagi hangat terasa. Oh cinta, ku biarkan engkau cinta. Terbanglah bebas kemana kau suka. Meskipun hatiku kan terluka. Meskipun cintaku tak berubah. Meskipun kita harus berpisah. Thank you MGT. Ujungnya berpisah juga ya. Ujung-ujungnya. Tapi udah beres kok, ini udah nggak live. Cuman teman-teman dari Guda silakan ya.
berubah? Bisakah engkau bicara? Cinta kini bukan cintaku lagi, karena semua telah berbeda. Meski aku masih cinta.